Halo Sobat Disnaker Kota Bandung, jumpa kembali dalam podcast Disnaker kali ini. Kami dari tim podcast Disnaker Kota Bandung menghadirkan seorang pengusaha sukses yang mampu bertahan dalam badai Covid. Bahkan sebelumnya beliau ini adalah seorang praktisi yang berjuang menjual produk melewat cara offline dan bisa bertahan sampai sekarang, melewati masa pandemik, bertransformasi menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang online, bahkan lebih sukses dari saat masih berjualan offline. Siapa bintang tamu kita? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sobat Disnaker, tanpa buang waktu kita langsung saja. Telah hadir di depan saya perkenalkan namanya aja dulu ya, nama, nanti perusahaan apa, produk apa diperkenalkan langsung oleh yang bersangkutan. Di depan saya sudah hadir Pak Erik, selamat datang Pak Erik di podcast Disnaker. Silahkan Pak diperkenalkan, ini kita di hadapan kita sedang menonton nih kaum milenial Kota Bandung, para pencari kerja dan orang-orang yang ingin sukses di depan kita. Mungkin Bapak bisa menyampaikan tips-tips, trik, terus kiat-kiat apa yang bisa membuat perusahaan Bapak bertahan sampai sejauh ini. Silakan Pak. Ya, saya itu owner dari PT Yasar Indojaya. Jadi nama saya Erik ya. PT Yasar Indojaya ini membuat produk herbal. Nah, dari tahun 2003 sampai sebelum Covid itu saya bergerak di offline. Cuma kalau pabrik ini dari 2020. Sebelumnya saya ngambil maklun ke orang. Jadi saya itu jualan herbal itu dengan cara penyuluhan. Penyuluhan ke dinas-dinas, ke kantor-kantor. Dan alhamdulillah saya sudah hampir seluruh Indonesia ya. Di Aceh sampai Papua juga ada. Kita bergerak offline. Kemudian saat pandemi kita kebingungan, mesti gimana nih? Sementara kita itu tidak boleh melakukan kegiatan. Nah kegiatan kita kan selalu ngumpulin orang nih. Karena kalau produk herbal khususnya yang saya jual itu produk kanker, itu nggak bisa kita jual. Ini mau beli nih produk kanker nggak bisa. Mesti diedukasi dulu, edukasi dulu tentang kanker itu apa, bagaimana, kenapa orang bisa kena kanker. Kemudian solusinya harus seperti apa. Nah itu edukasi dulu. Nah edukasi ini nggak mudah. Kalau offline mah kita ketemu langsung sama orang. Kalau online mah, waduh, ini mesti putar otak nih. Gimana caranya? Artinya orangnya. Kita itu nggak bisa langsung begitu. Polanya memang diubah. Kita mesti storytelling dulu, bercerita dulu bahwa misalnya kita mengkonsumsi makanan tidak sehat, nanti tubuh kita baru ada keluhan-keluhan. Baru datang ke dokter, baru dia divonis kanker sudah lewat. Nah, jadi kita bikin cerita dulu tuh. Kalau nggak bikin storytelling, mungkin saya bikin headline. Jadi semacam web gitu. Nanti bikin kata kuncinya yang bagus, yang banyak dicari. Baru nanti orang masuk ke sana. Dari sana digiringkan nanti ke WhatsApp, yang mudah tuh ke WhatsApp. Nanti kita siapin CS. Jadi kalau offline itu kita ratusan, karyawan bisa sampai ratusan. Kalau offline mah nggak sampai 100 juga sudah ke-handle semua. Dan jangkauannya kalau online itu sangat luas. Kalau offline mah kita, misalnya audien ada 100 orang, ya sudah 100. Kalau offline kan bisa jutaan gitu ya, bahkan bisa sampai ke luar negeri gitu Pak. Jadi penciptaan pasarnya pun lebih luas. Sangat luas. Kemudian tenaga kerja kita bisa lebih efektif ya, efisien. Jadi mungkin Bapak kan mengalami langsung ya bagaimana offline, bagaimana online. Nah, dasar-dasarnya apa dulu nih Pak yang misalnya seseorang ingin terjun nih, sekarang misalnya dia masih offline nih ya, karena masih ada juga teman-teman yang masih offline. Bagaimana langkah pertama nih? Step pertama bisa migrasi ke sebuah perusahaan yang berjualan online. Online, ya. Jadi kalau kita mau merambah ke online, kita
tentunya harus memahami produk kita dan target pasar. Jadi target pasarnya itu mesti jelas. Kita mau kemana nih arahnya? Nah, contohnya saya seperti produknya untuk kanker. Kanker kan umumnya orang-orang yang dewasa lansia. Tapi kan orang-orang dewasa ini banyak, yang lansia ini banyak yang gaptek. Justru malah orang-orang milenial yang kelahiran 80-an lah yang pegang gadget. Sementara kalau usia kelahiran 80-an cenderung masih sehat. Jadi bagaimana kita biar bisa masuk ya tadi storytelling dulu, bikin cerita dulu. Jadi kita arahnya lebih ke pencegahan. Tapi kan tidak semua orang-orang di usia kelahiran 80 itu aware ya. Nah kita arahnya karena herbal ini dari tumbuhan itu kan banyak zatnya. Nah berarti yang kita majukan jangan ke kankernya, mungkin ke pencegahan penyakit-penyakit lain, karena di dalamnya itu ada anti kanker, anti radang dan anti lemak. Ya sudah, misalnya anti lemaknya supaya nggak sering sakit kepala gitu ya, penyempitan pembuluh darah, kita hajarnya ke sana dengan storytelling dan lain tadi. Jadi persiapannya pertama mungkin bisa saya tangkap penguasaan produk sama pasar apa yang akan kita bidik gitu. Nah untuk teknisnya sendiri apakah kita mempersiapkan admin, kemudian juga apakah bermain di Tokopedia, di marketplace atau apa yang paling efektif nih yang Bapak ini? Kita nggak apa-apa sebut merek aja karena kita tujuannya di sini untuk sharing kepada rekan-rekan supaya tidak coba-coba gitu ya. Jadi kita datangkan narasumber yang sudah mengalami kesuksesan di balik kegagalan gitu. Jadi kalian yang mencoba jangan merasakan gagalnya, langsung kita potong kompas saja, cerita suksesnya kita ambil dari Pak Erik. Nah kira-kira Pak pakai apa Pak platformnya, marketplace atau apa? Kalau marketplace kita semua marketplace ya, Tokopedia, Shopee, Lazada juga sudah jalan. Nah tapi sebelum ke arah sana kan kalau marketplace kan itu banyak saingan. Kalau kita tidak goreng dulu, kita tidak edukasi dulu, wah mahal amat harganya segini. Nah kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana caranya agar si konsumen ini tertarik dengan produk. Jadi kita buka layanan customer service dulu. Nah kita broadcast dari database yang ada. Ini kan kita sudah offline nih. Kalau cerita saya itu offline sudah beberapa tahun, database-nya kan ada data yang beli. Nah si database itu kita blast, kita broadcast semua, nanti lewat chat. Jadi chatting. Kalau dia yang sudah beli, arahkan ke anaknya supaya beli, arahkan ke orang tuanya. Kapan terakhir Anda membahagiakan ibu Anda misalnya. Jadi diubah angelnya ketika dia sudah beli. Gimana nih cara nawarinnya lagi? Jadi angelnya diubah. Dia untuk orang lain tapi dia yang beli. Atau kapan Anda beramal ke orang tua misalnya atau saudara atau panti asuhan kan kita bisa ubah angelnya. Nah, kemudian selain dari WhatsApp, kita juga perlu website. Website perusahaan. Nanti dari konsumen itu setelah chat itu untuk konsultasi diarahkan dulu ke web. Dari web itu nanti ada beberapa link. Mau ke Shopee ada, ke Tokopedia ada, mau ke CS lagi ada, mau nanya-nanya juga semuanya ada. Nah, jadi yang harus kita siapkan adalah pertama CS-nya, handphonenya, komputernya, itu aja yang standar. Jadi agar kita bisa komunikasi dengan audien by online, nah itu aja yang dibutuhkan, nggak usah banyak-banyak. Sobat Designer, tadi sudah kita simak beberapa tahapan persiapan yang harus kita siapkan dalam mencoba peruntungan kita di bidang pemasaran online. Untuk itu mungkin bisa kita tanya lagi lebih jauh ke Pak Erik, suka dukanya nih kira-kira Pak, apakah memang selalu untung atau bagaimana nih selama pandemik aja ya misalnya, apakah perbedaannya sangat signifikan dengan waktu sebelum atau bagaimana? Apakah dalam pandemi pun masih naik turun atau bagaimana Pak? Ya, jadi pada saat pandemi ya itu saya turun bisa sampai 80%. Sangat jauh karena kita itu selalu mengandalkan yang namanya offline. Oh iya. Ya, mengandalkan namanya offline. Kemudian karyawan saya kan banyak dari tenaga kesehatan, dari bidan, perawat, dokter juga ada banyak. Mereka itu mengedukasi.
Nah, ketika pandemi, kita kan nggak bisa ngumpulin orang. Yeah. Otomatis kita bingung, apa yang harus saya lakukan? Online nggak ngerti, nggak bisa. Yeah. Mulainya dari mana? Yang harus dilakukan saat itu saya nanya teman, ada yang ngerti online nggak, yang dekat aja, yang dekat. Oh, caranya gini-gini, Tokopedia. Aduh, di Tokopedia harganya murah-murah. Sedangkan kan harga saya mahal. Oh, berarti saya mesti edukasi tetap. Polanya seperti offline tapi di gaya online. Oh, berarti tadi storytelling dulu. Storytelling dulu, diyakinkan dulu supaya dia mengarah ke sana. Nanti tinggal diperkecil lagi kebutuhannya dia apa. Jadi sebetulnya posisi tim yang ngurus kontennya itu juga sangat penting ya? Oh, sangat penting, sangat penting sekali. Jadi saya drastis turun, tapi kalau kita tidak mencoba online mau sampai kapan? Sementara semua masyarakat ini sekarang sudah berubah. Sudah berubah ke online, apapun segalanya online. Wah, saya kalau nggak online bisa kacau nih. Akhirnya saya terjun ke online. Saya konsultasi juga sama orang yang ngerti online, mesti gini. Tapi tetap orang yang ngerti online pun juga belum tentu dia bisa jalankan. Karena yang ngerti produk tuh saya, si owner. Jadi kalau rekan-rekan mau ngasih solusi, tetap idenya ada di si pemilik. Mereka mah cuma ngejalanin, mereka ahli di bidang A, B, C, D, nggak apa-apa. Tapi saya pinginnya begini, karena insting menjualnya ada di si owner itu sendiri. Jadi jangan mempercayakan kepada si digital marketer, si orang yang ngerti online, karena dia belum memahami produk. Mesti kita sendiri. Oh, saya pinginnya gini nih, oh saya pinginnya gitu. Nanti dibantu, oh saya punya ide begini, nanti klop deh, lama-lama mantap banget. Karena pemilik selain punya filosofinya menjual sebuah barang, tentu dari sejarahnya pun pasti ada gitu filosofinya. Oh, saya pengen ngebantu orang gitu. Bukan semata-mata untuk komersialisasi kan saya. Betul. Bisa jadi seperti itu gitu. Sedangkan untuk level marketing kan juga mungkin lebih fokus ke penjualan. Itu bisa kita mengerti, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi bagi kita ya, bahwa ternyata penguasaan produk itu lebih dari penting gitu. Itu sangat-sangat esensial sekali dalam pelaksanaan bisnis seperti ini. Itu mungkin kita hampir mendekati ujung acara. Saya ingin Bapak sampaikan tipsnya Pak untuk para pemula, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk sehingga mereka ini bisa kuat gitu ya, secara mentally kuat, kemudian juga tidak kelihatan fokus gitu untuk menjalankan sebuah bisnis. Kita minta tips-tipsnya. Ini yang paling penting adalah setiap episode yang kita rekam, yang paling penting adalah saat narasumber memberikan tips. Ini yang mahal ini, tidak bisa kita dapatkan di sekolahan. Oke? Silakan Pak. Jadi tipsnya itu, kalau kita mau merambah ke online, yang paling penting kita mesti konsisten. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang berbeda dengan kebiasaan kita. Karena kita jangan pingin jalan karena online, tapi kita nggak mau konsisten, nggak bisa. Kita harus konsisten. Kemudian apa sekiranya yang bisa kita lakukan aja dulu. Jadi jangan saya pingin begini, saya pingin gitu. Jangan terlalu banyak ide. Yang sekiranya hari itu bisa lakukan saja. Nah, dengan sambil disempurnakan, sambil berjalan nanti dikit-dikit, oh saya kurang ini baru ditambah. Jadi jangan mencari sesuatu yang belum dibutuhkan, karena nanti jadi berantakan, jadi ngambang semuanya. Jadi kita konsisten, jalankan setiap hari apa yang dibutuhkan, sempurnakan sedikit-sedikit. Intinya kita mesti praktek. Ketika kita dapat informasi, dapat ide, praktek, konsisten, pasti jalan. Sisanya nanti Allah yang memberikan rezeki. Yang penting usahanya dulu. Usahanya dulu. Baik, Sobat Disnaker, untuk sobat-sobat yang tertarik nih untuk belajar ke Pak Erik, bisa di mana Pak? Bisa ketemu sama Bapak? Bisa, nanti hubungi aja lah ke Disnaker sini ya. Nanti biar diarahkan. Nanti di kolom komen nanti bisa kita fasilitasi siapa saja yang misalnya ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Erik. Kita sangat terbuka. Mudah-mudahan beberapa menit ini menjadi sebuah informasi yang sangat berharga bagi kita semua. Sobat Disnaker Kota Bandung, kita balik lagi nih di acara yang semakin seru nih. Di depan saya sudah ada alat, entah alat apa ini, nanti kita tanyakan langsung kepada pemilik alat. Mungkin dari tadi juga bertanya-tanya, ada apa sih di depan host
podcast ini ada beberapa item alat yang langsung aja nanti kita praktekkan, kita tanya langsung ke Pak Erik, ini fungsinya buat apa, kegunaannya buat apa, kemudian juga di mana kita bisa mendapatkan produk Pak Erik ini. Oke, kita langsung tanya ke Pak Erik. Pak Erik, ini kira-kira fungsinya buat apa Pak Erik? Bisa dipraktekkan langsung atau bagaimana nih? Ya, jadi ini teh alat ya, sebuah alat yang berfungsi mengubah air minum biasa menjadi alkali. Nah, kemudian namanya Nano 7. Jadi Nano 7 ini dia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu far infrared. Jadi far infrared ini berfungsi untuk meregenerasi sel. Jadi mengembalikan fungsi organ tubuh kalau fungsinya sudah mulai berkurang, sudah mulai melemah, dia dikembalikan fungsinya dengan far infrared. Lalu yang kedua dia mengandung hidrogen water. Jadi hidrogen water ini berfungsi untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah. Nah, yang mana ketika usia kita bertambah, kemudian daya tahan tubuh kita menurun, aliran darah kita juga sudah mulai fungsinya sudah mulai menurun ya, ada yang mengental, ada penyempitan, penyumbatan. Jadi dengan kandungan hidrogen water ini dia mampu meningkatkan si sel darah merah ini membawa kadar oksigen sehingga mencukupi kebutuhan seluruh sel dalam tubuh. Gitu. Ini untuk membedakan hasil yang sudah diolah dengan air yang sebelumnya bagaimana Pak? Apakah ada indikatornya seperti apa? Ada. Jadi caranya bisa kita praktekkan aja langsung bisa ya. Dipraktekkan ya. Kebetulan tadi ini udah diisi. Pak Irfan juga barusan udah lihat ya. Oh, iya. Nah kita airnya sama ya, air bakunya mereknya yang tadi dan yang ini. Jadi air baku yang biasa kita minum itu boleh air tanah yang direbus ataupun air isi ulang ataupun air kemasan juga boleh. Nanti kita harus tahu dulu, kita harus cek dulu pH-nya. Jadi apa itu pH? Jadi pH itu adalah potensial hidrogen. Jadi berapa kadar pH di dalam cairan ini kita bisa mengetahui dengan alat cek pH namanya pH drop ya, cek pH tester. Jadi dengan cairan ini kita bisa mengetahui cairan apa saja berapa kadar pH-nya. Nah, yang pas untuk tubuh kita nih yang normal. Oh iya. Itu kira-kira harus pH berapa Pak? Ya, jadi di sini ada gambar skala pH ya. Nah, jadi gambar skala pH ini dia ditunjukkan dari angka 1 sampai angka 14. Nah, kalau di sini tulisnya 3 sampai 10 biar nggak terlalu panjang ya warnanya. Jadi dibikin pendek aja. Kalau pH normal itu ada di 7. Jadi pH darah ya, pH darah normal, pH darah yang sehat itu ada di 7. Kalau di 7 ini ditunjukkan dengan warna hijau. Kalau dicek pakai alat, pakai cairan ini, cek pH warna hijau. Jadi orang yang sehat itu pH darahnya 7. Nah, kemudian kita itu kan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat asam atau disebut dengan asid. Asid ini contohnya apa? Kita ambil salah satu contohnya nasi putih. Nasi putih ini adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Ya, dia ada di pH 5. Kemudian misalnya lauknya dengan ayam, nah ini juga ada di pH 5. Kemudian minumnya kalau pakai soda ini di pH-nya 3 ya. Jadi makanan-makanan yang asam ini tentunya akan mempengaruhi kondisi pH tubuh. Jadi solusinya bagaimana? Kita harus mengimbangi dengan makanan sehat yang bersifat basa. Nah, di sini banyak, misalnya ada apel misalnya, kemudian ada anggur, kemudian ada brokoli. Nah, kita harus imbangi dengan makanan-makanan yang bersifat alkali. Nah, untuk mengimbangi makanan yang bersifat asid dan agar menjadi netral ini, kalau kita mengkonsumsi satu bagian yang bersifat asam ini, kalau kita mau netralkan, netral itu berarti di pH 7, membutuhkan 20 bagian alkali. Jadi, kalau misalnya kita makan nasi di pH 5, berarti harus diimbangi dengan apel 20 misalnya. Jadi harus 20
20 atau nggak apel, apelnya 10, tomat 10 nggak apa-apa. Jadi nanti dia berada di tengah-tengah. Kalau kita tidak bisa imbangi, ini akan menyebabkan tubuh kita mengalami asidosis atau kelebihan asam. Nah, ketika tubuh kita kelebihan asam, ini akan mempengaruhi fungsi kerja organ tubuh kita akan menurun. Jadi kita tuh nanti mudah sakit. Nah, mungkin kalau masih muda, masih segar akan terlihat biasa, tapi nanti di masa tua baru ada keluhan-keluhan. Nah, nanti kita bisa cek berapa pH tubuh kita yang katanya terlihat sehat. Nah, kita bisa tahu. Jadi ketika kita tahu lebih awal, berarti kita bisa menjaga pola makan. Karena ini jenis pemeriksaan. Cukup jelas menurut saya sih, ini sebuah hal yang buat saya sih baru ya, karena saya bukan pemerhati kesehatan, tapi saya berusaha untuk tetap sehat walaupun ya kenyataannya susah ya. Sehat itu nikmat yang paling utama itu. Nah, untuk mengganti tadi Pak, jadi kita harus misalnya makan apel 20. Nah, untuk menggantikan posisi supaya tidak makan apel 20 dengan cara apa? Iya, dengan ini. Pokoknya dengan apa saja yang bersifat alkali. Nah, ini ada solusi, karena kalau kita harus mengkonsumsi apel misalnya atau buah-buahan yang tadi disebutkan atau sayur, kan kita terbatas ya. Wah, mungkin setiap hari kita makan brokoli walaupun enak. Nah, ini solusi ini yang kita perlukan nih. Ya, ataupun buah anggur ya. Anggur kan enak, tapi kalau setiap hari mah mungkin jadi enak ya. Nah, jadi kalau air minum pasti setiap hari diminum mau enak. Nah, ini solusi yang praktis. Solusi praktis. Bisa untuk satu keluarga ini ya. Betul. Ini kapasitas berapa, Pak? Ini kapasitas 7 liter. 7 liter bisa untuk berapa orang sehari kebutuhan? Sehari ya kemungkinan bisa 2 sampai 3 orang dengan anak mungkin, karena idealnya kan 2 liter satu hari minum. Nah, kemudian di sini variannya banyak. Ada yang seperti ini. Ini namanya nano treatment. Ada yang besar, ada yang kecil ya, macam-macam nih bentuknya. Kenapa bentuknya seperti ini? Sebetulnya produk alkali di pasaran itu banyak. Cuma mereka dikemas dengan botol dan alatnya include dia all in. Tapi kan kita terkadang bosan atau malu dengan bawa-bawa produknya. Oh, itu mah pasti produk anu. Kadang kita tuh merasa ada yang pede, ada yang minder, kan beda setiap orang. Ada yang ingin dia itu terkesan eksklusif, tidak mau disamakan dengan orang. Kalau ini kan kita praktis, dimasukkan ke kemasan, mau kelihatan, mau tertutup bebas gitu. Yang penting kan benefit atau manfaat dari produknya. Cepat. Jadi ini termasuk salah satu produk yang dihasilkan oleh perusahaan Pak Erik. Ya. Ini merupakan pengembangan Pak ya. Pengembangan. Produk main core-nya itu di bidang apa Pak? Kalau saya utamanya memang di herbal ya, di usaha herbal. Tapi mungkin sesuai perkembangan zaman ini yang lagi booming ya Pak ya? Ya, betul. Nah, Sobat Disnaker, jadi salah satu bentuk kita bertahan dalam tuntutan zaman adalah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Sekarang apa yang lagi tren diikuti oleh Pak Erik gitu. Jadi kita tidak berpaku pada produk yang itu saja, jadi kita bisa melakukan diversifikasi, intensifikasi produk ke bidang lain yang memang dipandang juga ada kaitannya dengan herbal ya. Betul. Ini sebuah produk yang menurut saya sih terhitung murah dibanding produk sejenis yang punya manfaat yang sama gitu. Apalagi dengan kapasitas sebanyak ini menurut saya pribadi, saya udah ada pengalaman memakai produk lain. Ini termasuk produk yang bagus untuk ukuran dan fungsi mungkin sama ya, cuman karena harga lebih murah, kuantitasnya lebih banyak, merupakan sebuah daya tarik tersendiri. Terima kasih Pak Erik ini atas perkenalan produknya. Ini saya mau ngecek dulu nih. Oh boleh, ini kita minta relawan aja satu orang. Kita cek dulu ya. Nah ini rekan Sobat Disnaker mungkin selama ini belum pernah lihat kameramen podcast Disnaker. Nah ini ada namanya Kang Septian, ini sangat sehat. Kita cek kesehatannya. Silakan Pak dilanjut. Ya, jadi gini, biar kitanya lebih memahami apa sih itu alkali, kemudian bagaimana dia bekerja di dalam tubuh, awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa, biar nyambung. Saya akan jelaskan dulu. Ini adalah air baku tadi ya, kemasan gelas. Kita cek dulu pH-nya.
Nah, ini adalah pH dari air kemasan yang tadi saya masukkan ke dalam gelas. Nah, dia akan dia itu berwarna hijau. Ini saya bawa gambar ini. Nah, warnanya hijau. Berarti dia itu ada di pH 7. Ya, hijau ya. Jadi sesuai dengan pH darah sehat, orang yang sehat. Layak minum berarti ya? Berarti ini Layak minum, air layak untuk kualitas diminum. bagus, ya. Yang bagus. Nah, kemudian kita cek ini. Ini kebetulan kita bawa dari rumah tadi. Ya. Kesannya kurang afdol ya, harusnya diisi di sini. Ya. Tapi kalau untuk ini namanya danodilik, lebih kecil. Dia membutuhkan waktu agak lama, berbeda dengan produk yang ini. Karena dia di dalamnya lebih banyak batunya. Tentunya dia kerjanya lebih cepat. Kalau yang ini dia butuh waktu antara 2 jam baru dia akan bersifat alkali. Ya. Nah, mudah-mudahan sudah alkali ya, kita cek. Nah, warnanya dia berbeda. Dia warnanya akan ungu. Ungu itu dia ada di pH 10. Nah, berarti dia sifatnya alkali. Nah, artinya ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, contohnya tadi nasi atau lauknya daging misalnya ya, kan itu sifatnya asam. Kita harus mengimbangi 20 bagian. Ketika kita konsumsi 1 bagian asam, harus konsumsi 20 bagian. Kan tadi kesulitan nih. Nah, makanya ketika sulit didapat, maka solusinya adalah ini yang praktis, adalah air Nano 7. Nah, ini sudah terlihat. Nah, kemudian kita akan cek nih berapa pH tubuh kita. Apakah pH tubuh kita ini normal, sehat atau tidak. Kalau sehat itu berarti nanti 7. Kalau asam ada di bawah 7, kalau basa ada di atas 7. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya butuh sampel cairan dari Bapak siapa Pak? Pak Septian ya. Saya butuh sampel cairan, tapi cairannya yang akan ditransferkan lewat uap napas. Pakai sedotan. Ada sedotan, coba saya. Oke. Nah, ini nanti sama Bapak ditiup, Pak. Jadi Bapak ambil napas dulu, nanti ditiupin lewat sedotan ini. Nah, maksudnya apa? Supaya napas itu kan, kalau kita napas di kaca tuh kan ada embun tuh. Nah, si embun itu masuk ke sini. Tes sampel cairan dari tubuh Bapak. Nah, nanti akan nyatu dengan air ini, maka air ini nanti akan berubah, Pak. Kalau airnya tetap berwarna hijau, berarti pH darah Bapak teh normal. Sehat. Nah, tapi kalau airnya bersifat alkali mah ya alhamdulillah Pak, berarti Bapak teh sehat pisan. Jadi tidak mudah sakit nanti. Berarti ini lebih sehat dari yang ini ya? Tapi kalau pH-nya nanti ada di asam, berarti Bapak teh butuh sesuatu untuk menyeimbangkan pH darah Bapak. Karena kalau dibiarin nanti jangka panjangnya Pak. Karena kan ini mah kita teh punya ini teh investasi masa depan Pak. Jadi kita teh seperti pencegahan, sekarang teh dicegah. Jadi masa yang akan datang teh kesehatan kita teh lebih berkualitas gitu maksudnya. Gitu Pak. Nah, jadi Bapak nanti ditiupkan, tarik napas dulu, ditiup Pak 5 kali Pak, tiup sampai habis. Nanti kelihatan airnya berubah. Coba. Gitu. Di bawah Di dalamnya di gitu Pak. Nah, gitu. Takut merah ini. Di berapa kali Pak? 5 kali. Tiup yang panjang Pak. Ditiup. Terus sampai habis aja Pak. Jangan disedot Pak. Oh, berubah. Jadi Udah Pak, cukup Pak lah. Sudah kelihatan perubahannya. Wah, kayaknya asal nih. pH-nya ada di 5,5 ya. 5,5 berarti kalau diterusin mungkin bisa kuning ya. Nah, pH tubuh kita teh begini Pak. Jadi Bapak harus imbangi dengan konsumsi sayur dan buah. Tapi kan kita teh akan kesulitan Pak, apalagi kerja ya. Lingkungan kantor mungkin yang lain makan apa, masa kita beda sendiri. Nah, makanya kalau kita minum ini cukup bawa air aja Bapak dari rumah. Wadahnya kalau Bapak malu jangan yang transparan, cari yang gelap. Nanti diminum. Tuh Pak. Ini harus Sekali langsung. bahan kaca atau Bebas, mau plastik mau kaca apa bebas. Gitu. Jadi naik Pak, pH-nya ada di 9. Gitu. Jadi nggak usah makan sayur, nggak usah makan buah, cukup air aja bisa membantu. Jadi karena kan Bapak teh
mungkin bertahun-tahun Pak ya makan nasi mungkin. Iya. Sama ada juga Pak. Mungkin kalau dicek juga sama kayak Bapak. Kita harus imbangi dengan ini. Mungkin 1 bulan 2 bulan nggak akan langsung netral. Dia butuh proses karena dia itu harus diimbangi dengan misalnya kita jangan stres atau makanan juga olahraga harus juga dijaga. Kalau mau di posisi. Mau tanya boleh Pak? Ini kalau airnya bisa air apa aja? Air isi ulang atau air apa aja? Gitu? Boleh air minum aja, tapi jangan dia Bisa, nggak apa-apa. jangan yang berwarna dan ada rasa. Oke. Kan ada produk yang ada manis-manisnya. Selama dia manisnya bukan tambahan nggak apa-apa. Yang ada manisnya. Boleh. Gimana Pak? Sudah puas? Iya, jadi Merasa sehat? Gambarannya begitu. Nah ini nanti bisa didapatkan di mana Pak Erik? Untuk online apa Ya, offline? nah karena kita itu kan sekarang lagi program online Pak ya. Iya. Di masa pandemi begini kita kesulitan untuk melakukan presentasi produk. Mungkin hanya orang-orang terdekat dan kita harus tahu historinya apakah dia sudah divaksin atau bebas dari COVID dan lain sebagainya. Nah kita juga ada di online, kemudian tutorial videonya juga ada di share di YouTube. Jadi kita memang sekarang sedang merambah ke online. Oke ya. Ada di marketplace Pak, di Tokopedia lah. Ternyata ini kita bisa dapatkan secara online di marketplace Tokopedia. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya tutup acara ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Ya, Erik sama-sama. atas penjelasannya. Mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi bagi Sobat Disnaker untuk selalu berkarya, untuk selalu siap menghadapi tantangan zaman, selalu berinovasi dengan produk-produk baru. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.